Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat malam, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam, Mbak Selamat Aul. malam. Oke, Apa Mbak? oke, siap. Terima kasih, Bapak Ibu. Nggih. Sehat nggih, Bapak Ibu, kabarnya? Alhamdulillah. Sehat, Mbak Alhamdulillah. Aulia. Ah, Oke, ya. Baik Bapak Ibu, tadi saya sudah menerima begitu ya beberapa kerangka paper. Namun beberapa ada juga yang belum saya cek. Mohon izin ya Bapak Ibu, nanti insya Allah malam ini kami selesaikan begitu. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada yang belum mengirimkan kerangka paper? Ada yang belum? Saya Saya, belum, Mbak. Mbak, saya Oke, nah. belum sempat. Di WA aja ya, Mbak ya. Di WA aja, Mbak ya. Iya, betul di WA nanti boleh ke saya ataupun ke Mbak Biwi ya, Bapak Ibu. Jadi, Nggak lengkap nggak apa-apa, Mbak. nah, Ibu sudah melakukan penelitian? Sudah. Belum selesai sih karena masih on Oh, proses. iya. Nah, ya betul. Kalau belum selesai, nanti dituliskan sebisanya dulu, begitu ya. Nanti sebisanya coba dicek dulu, kita diskusi bareng. Nanti kurangnya di mana dari paper itu, dari kerangkanya, baru nanti bisa dicicil nulis, gitu ya, Ibu Fitri ya. Oh iya, iya. Siap, Oke, siap. sip, kami tunggu. Iya, Oke, ya. Bentar. Lagi nunggu Bab, ini internet. enggak, siap Ibu. Oke, Bapak Ibu yang lain ada kendala? Papernya, kerangkanya, atau sudah semua? Kemarin saya mungkin sudah menerima ada sekitar, mungkin sudah ada 4 hingga 5 yang mengumpulkan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu yang lain monggo gitu ya. Bisa sekali silakan dimanfaatkan waktunya untuk segera menulis. Karena kalau kerangkanya belum diselesaikan, nah materi hari ini Bapak Ibu belum bisa untuk mempraktekkan. Oke, sebelum memulai materi pada malam hari ini, Bapak Ibu, kita coba sharing terkait kendalanya Bapak Ibu, baik di materi kemarin ataupun di materi awal-awal. Nah, kira-kira dari Bapak Ibu adakah kendala? Bagaimana? Kemarin sempat beberapa itu ada yang menyampaikan Grammarly ya, Bapak Ibu, nggih. Jadi untuk Grammarly, nanti Bapak Ibu kalau semisal dirasa Grammarly-nya apa namanya tidak bisa add-in-nya, Bapak Ibu bisa pakai desktop saja. Nggih, pakai desktop. Terutama untuk MacBook itu instalasinya agak berbeda ya. Saya coba praktekkan karena beberapa kali ada yang menyampaikan terkait dengan Grammarly di MacBook. Oke, caranya nanti khusus untuk MacBook, memang kita tidak mengunduh Bapak Ibu. Hanya kita klik Microsoft Word, kemudian Bapak Ibu klik bagian Insert atas sini, ya. Lalu kalau tidak ada add-in, nah harusnya di sini ada add-in Bapak Ibu. Nah, kebetulan di tempat saya nggak ada. Nanti Bapak Ibu bisa klik add-in yang di depan sini, ya. Klik add-in, lalu Bapak Ibu tinggal cari Grammarly. Tinggal di-add saja, nanti pasti sudah muncul ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti dirasa Grammarly ataupun Mendeley-nya tidak bisa dibuka, begitu, Bapak Ibu boleh konsulkan ke kami. Tadi beberapa sudah ada yang konsul. Nanti jangan khawatir, intinya jangan khawatir, silahkan kita bisa berdiskusi ya Bapak Ibu. Oke, belum ada pertanyaan? Mbak, mungkin bisa dijelasin cara ini menerjemahkan kayak gitu pas yang di Mendeley itu. Kita Heeh. masa dari bahasa Inggris itu ke bahasa Indonesia kayak gitu. Oh, Nah, karena kan masih PDF ya waktu itu. heeh, betul. Anje, kalau di Mendeley itu memang tidak bisa diterjemahkan, Ibu, begitu ya. Oh, Nah, nggih, khusus penerjemahan, bagaimana cara kita mengambil di Mendeley? Hari ini kita akan mendengarkan cara itu, tips itu, mengambil kalimat yang cocok dari Mendeley untuk kalimat kita. Nanti kita akan dengarkan yang disampaikan oleh Mbak Biwi ya, Ibu Fitri. siap, siap. Ya, wah semangat sekali nih, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Bapak Ibu yang lain aman? Saya pastikan dulu Aman. aman ya. Oke, kalau sudah aman, Bapak Ibu, jadi saya izin menyampaikan tema malam hari ini itu adalah digital writing. Digital izin writing Bu, itu belum Bu. bagaimana, Pak Saritua?
belum Bu, bisa dipraktekkan. Saya coba share apanya ini Mm-mm. untuk Grammarly-nya itu Bu. Oh, boleh, boleh, Bapak. Monggo. Ada kendala Grammarly ya? Iya, Oke, boleh Bu ya. boleh. Silakan. Oke, sebentar ya Bapak Ibu kita ini kendalanya barangkali kendalanya Bapak ini sama dengan kendala Bapak Ibu yang lain. Jadi kita coba Benar-benar siap. oke, coba Gak apa-apa. selesaikan Lanjut. dulu ya. Oke. Sebentar ya Oke. Bu ya. Oke, Oke, sebentar Bapak masih proses. iya, Oke, udah problem Bu ya. sudah muncul. Iya, ini kan Bu, apanya udah muncul kan. Mm-mm. Kemudian di referensinya pun apa Mendeley-nya udah muncul itu tadi. Sebentar ya Bu ya. Dan masih loading, oke. Nah, Oke. sudah. Ini kan Oke. kalau misalnya kita mau kayak Grammarly Translate misalnya gitu. Kan ini kayak review kan Bu? Mm-mm. Ke review terus kita blok yang mau ditranslate begitu toh. Betul. Oke, ini misalnya ini saya blok misalnya gini kan Bu. Oke. Setelah saya blok ke review gitu Bu ya. Ya, review, Terus translate, translate. eh, Di sini ada translate yang translate selected, dokumen, selected Pak. translate slash selected text. Oke. Eh, Oke. oke. Ini ada muncul di Ini sini deh. Nj. Nah, ini adalah versi ini ya Word lama ya Bapak ya. MS Word-nya lama. Jadi versinya Iya. versi lama. Nanti Ya. solusinya Bapak bisa minta Google Translate saja nggih. Nanti kita bolak-balik ke Google Translate enggak apa-apa ya. Gitu ya Bapak ya. Soalnya penginstalan Word itu cukup panjang. Nanti Ya. kalau kalau Bapak ke apa namanya toko laptop untuk menginstalkan Word itu nggak apa-apa. Cuman kan kita agak berjarak ya Bapak Sarituan. Nanti sebenarnya kalau deket gitu bisa kita konsultasikan bagaimana caranya. Nah, saran saya nanti kita sementara pakai ini Google Translate dulu ya. Oleh. Oke, nanti Pak Google Translate dibawa ke Google, ditranslate saja. Oke, oke Pak. Oh ya, gitu Bu ya. Nah, gitu aja. Jadi kita buat mudah saja, Bapak ya. Oke, berarti aplikasi yang sini tidak apa lagi ya, tidak bisa lagi untuk Grammarly-nya ini Bu ya. Kalau Grammarly masih bisa. Nah, nanti untuk Grammarly Bapak install dulu. Install dulu seperti yang sudah dipraktekkan di pertemuan tiga, ketiga. Udah saya install itu Bu. Sudah diinstal Sudah, Grammarly-nya? sudah. Oh, coba Pak. Bapak file Grammarly-nya mana? Sebentar. Itu yang dari WA kemarin yang dikirim itu kan Bu, linknya itu kan. Oke, betul. Sebentar ya Bu ya. Nah, iya, coba di ini Pak, di bagian library. Sebentar ya Bu ya. Stop dulu ya. Oke. Ya, kita tunggu dulu. Library sebelah mana ya Bu? Oke, dibuka dibuka saja Bapak, nanti saya arahkan. Oke, sebentar. Kalau gitu saya buka. Sorry Mbak Aulia, tadi kemarin saya nggak bisa ikut karena taraweh di sini. Terus Oh, njeh, itu ya. yang Wordnya di aplikasi Word ya, ini Grammarly-nya. Grammarly-nya. Iya, Nah, cuman tadi punya Bapak kan nggak bisa itu add-in-nya. Jadi pakai desktop aja nggak apa-apa Bapak. Ya, oke. Pak Saritua bisa share screen? Iya, saya lagi searching nih. Apanya nih? Ini dia apanya. Oke, tunggu dulu Bapak. Ya, ini kan lagi proses ya Bu ya. Oh, kan? Download. Download bukan Bu? Ah, Udah. ya, betul. Tunggu dulu. Tetap download. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu sekedar informasi ya, untuk Grammarly ini, pengunduhan ini hanya bisa untuk apa Windows. Jadi untuk MacBook itu mohon maaf kita pakainya add-in, Bapak. Nah, tadi kasusnya punya Bapak Fatwa, begitu sudah kita coba add-in, tapi tidak bisa. Kalau ternyata nggak bisa, opsinya adalah
aplikasi, jadi desktop ya Bapak Ibu. Oke, klik tetap download sudah. Nah, ini masih proses. Masih proses Bu ya? Ya, oke Bapak nanti kita coba di akhir sesi ya, karena loadingnya mungkin agak sedikit lama begitu. Tujuan Tapi kalau di Grammarly sini ini apa Mbak dilihat Aulia? itu udah terdownload loh Bu. Sini ini kan. Nih, Oke. bukan ini ya? Ya, itu nanti ditunggu dulu saja Bapak, nggih. Karena Oh, kita harus masuk ke materi hari ini juga. oke. Jadi Berarti ini sembari saya biarkan stop aja. dulu Bu ya. Nggak usah di stop, tapi biarkan dia terunduh dulu ya. Oh, berarti saya hentikan aja berbaginya ya. Ya, dihentikan berbagi aja. Proses unduhannya nggak usah. Oke, makasih Bu. Oke, Bapak. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Sudah siap hari ini? Mengulang dikit tujuan Grammarly itu untuk apa? Oh, Grammarly itu untuk memperbaiki grammar. Nah, nanti fungsinya itu akan kita jelaskan di pertemuan ketujuh, Bapak. Kalau kita pakai bahasa Indonesia tulisannya, Nggak bisa. Jadi harus memang Grammarly itu difungsikan ketika kita sudah berbahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia, dia tidak akan mendetek, Bapak Ibu. Ya. oke. Mm-mm. Mbak Oke. Mbak Aul, saya belum beli ini akun premium, berarti Oh, nanti berarti nanti baru sesudah beli akun premium ya baru ini bisa kita akses ya. iya, betul. Lebih baik akun premium, Bapak Ibu. Nanti masih cukup waktu ya, karena kita penggunaan Grammarly itu di pertemuan ketujuh. Jadi Bapak Ibu masih bisa untuk membeli begitu. Kesempatannya masih ada. Mudah-mudahan besok insya Allah. Iya, Ibu Mangga ya. Oke, Bapak Ibu ya. Saya izin sudah 20.12 begitu. Kita izin memulai dulu saja ya. Nanti khawatir terlalu malam gitu karena besok Bapak Ibu juga harus bangun sahur ya. Jadi pada malam hari ini Bapak Ibu, kita akan mulai masuk proses yang namanya digital writing. Ya, proses di hari ini itu bisa Bapak Ibu lakukan kalau materi sebelumnya itu Bapak sudah mengerjakan. Jadi kerangka paper itu harus dikerjakan dulu, oke? Nanti kalau belum mengerjakan, Bapak Ibu, kita simak dulu saja apa yang disampaikan oleh Mbak Biwi. Nanti di akhir baru kita lakukan sesi tanya jawab ya. Jadi kita simak dulu saja. Oke. Kalau gitu kita sapa dulu. Apakah Mbak Biwi sudah bergabung di Zoom? Selamat malam, Mbak Aulia. Oke. Selamat malam Mbak Biwi. Mbak. Suara saya aman, Mbak Aulia? Aman Mbak Biwi. Iya, baik. Siap. Oke, siap. Bapak Ibu bisa langsung menyiapkan coretan gitu ya, kertas ataupun kopi, monggo saja. Nanti siapkan pertanyaan karena di akhir sesi pas saya rasa pasti akan muncul banyak sekali pertanyaan dari Bapak Ibu ya, karena rasa ingin tahu. Oke, siap. Sebentar, Mbak, kerangka penelitian itu, gap dan sebagainya harus dengan referensi atau hanya dengan pikiran kami saja? Ya, sebelumnya saya izin menjawab dulu ya. Dari pertanyaan Ibu Ika, khusus untuk kerangka, Bapak Ibu, itu tidak perlu referensi. Jadi pure apa yang Bapak Ibu lakukan, apa yang Bapak Ibu dapatkan, itu yang Bapak Ibu tuangkan. Ya, kita belum mengutip referensi manapun. Oke, sip. Terima kasih Ibu Ika. Oke, karena tadi Mbak Bibi sudah tampil gitu ya di layar Bapak Ibu, langsung saja kita berikan kesempatannya ke Mbak Bibi. Kepada Mbak Bibi, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih, Mbak Aulia. Selamat malam, Bapak Ibu. Nah, ini malam yang mana Malam. kita akan membahas soal digital writing. Oh, suara saya sebentar. Volumenya tidak terdengar. Selamat malam ya, Bapak Ibu. Semoga sehat selalu, Bapak Ibu semua. Siap, terima kasih Oke. Mbak Bibi. Mbak. Ih, sama-sama Bapak. Sama-sama Ibu. Nah, malam hari ini, seperti yang disampaikan Mbak Aulia, kita akan membahas soal digital writing, yang mana, gitu ya, ini, eh yang mana nanti akan menambahkan referensi-referensi tambahan, gitu. Kalau tadi Bu Ika menyampaikan kerangka itu ada citasi atau tidak, gitu kan? Nah, kerangka itu tidak perlu citasi, Bapak Ibu. Murni pikiran kita sendiri, baru kemudian saat ini waktunya kita untuk membuat paper secara utuh. Seperti yang Bapak Ibu lakukan biasanya. Nah, nanti kita akan kirimkan
kan Bapak Ibu yang namanya template contoh begitu ya. Ini template yang dari Rumah Scopus gitu ya, dibuat oleh Rumah Scopus. Nanti silakan Bapak Ibu bisa menduplikasi atau memodifikasi begitu. Mulai dari pertama masukkan terlebih dahulu dari judulnya Bapak Ibu. Kemudian keanggotaan silahkan mulai dituliskan. Anggota penulisnya siapa aja. Nama lengkap begitu ya. Tidak ada gelar sama sekali. Kemudian institusi atau afiliasi. Kalau bisa Bapak Ibu tambahkan yang namanya ORCID. Kalau ORCID itu seperti halnya identitas penulis. Jadi ID-nya penulis gitu kan. Nah, ORCID ini bisa kalau Bapak Ibu nanti belum punya, nanti kita bisa daftarkan. Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran di ORCID secara gratis gitu. Nah, itu memudahkan. Seperti halnya Bapak Ibu menuliskan biodata gitu. Oke. Selanjutnya, Bapak Ibu masuk ke poin abstrak. Di tampilan abstrak, Bapak Ibu, silahkan itu dikerjakan di akhir. Seperti yang saya bilang kemarin, bahwa abstrak itu menjadi poin paling terakhir. Agar apa? Agar nanti abstrak itu relevan dan relate dengan isi di dalam papernya Bapak Ibu. Biasanya, kalau kita sudah menulis abstrak di depan, takutnya ada perubahan gitu ya. Pastikan Bapak Ibu abstrak itu berisikan background, tujuan penelitian, kemudian metode penelitiannya, usahakan metode penelitian itu lengkap. Kalau background, latar belakang, cukup dari what is known dan what is unknown. Poin penting latar belakang itu. Lalu resultnya, Bapak Ibu, di dalam result itu pastikan dia adalah hasil penelitian yang memang menggambarkan keseluruhan, gitu ya. Jadi tidak perlu dimasukkan ke semua, tapi menyeluruh saja itu dirangkum. Istilahnya ada rangkuman dari hasil penelitian ini yang paling menonjol, yang paling memberikan signifikan atau hasilnya itu seperti apa, gitu. Kemudian masuk ke dalam kesimpulan, Bapak Ibu. Kesimpulan usahakan ditambahkan dengan kontribusi risetnya, gitu ya. Lalu, sudah masuk ke dalam keyword. Kalau di hari pertama, kita sarankan Bapak Ibu keyword itu tulis sebanyak-banyaknya, maka sekarang waktunya Bapak Ibu memfilter. Keyword mana yang relevan untuk menggambarkan papernya Bapak Ibu. Diambil dari judul dan diambil dari papernya itu sendiri, begitu ya. Kemudian di dalam abstrak ini yang Bapak Ibu akan kerjakan di akhir, itu pastikan dia hanya 150 sampai 250 kata. Menghitungnya dari mana? Silahkan Bapak Ibu blok, gitu kan. Blok tulisannya, kemudian di sebelah kiri bawah, di situ ada tertampil berapa jumlah katanya. Kalau tidak muncul, Bapak Ibu pilih bagian review, kemudian word count. Kita klik aja word count-nya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat berapa jumlah abstrak. Apakah sudah memenuhi standar 150 sampai 250, maksimum 300 ya Bapak Ibu ya. Segitu atau masih kurang gitu kan. Nah, itu silahkan Bapak Ibu bisa cross check gitu melalui review dan word count. Kemudian barulah saya akan mencontohkan posisi kita akan melakukan praktek dalam menulis itu masuk di dalam imratnya, body of paper-nya Bapak Ibu. Paper ini kita menggunakan gaya imrat sama conclusion ya, introduction, method, dan sebagainya. Itu mungkin sudah familiar dari Bapak Ibu. Nah, di dalam introduction, kemudian research method, semuanya sampai discussion, sampai conclusion, kita sampai apa namanya? Sampai conclusion nanti kita ambil dari kerangka yang sudah kita buat. Nah, disinilah Bapak Ibu, fondasi itu nantinya akan fondasi-fondasi kerangka yang sudah kita buat, fondasi ini akan kita tuangkan di dalam template contoh yang mana nanti akan kita kembangkan menjadi paper secara utuh dan menyeluruh gitu Bapak Ibu. Kita akan contohkan mulai pada bagian what is noun di dalam introduction. Nanti semuanya ini silahkan
pindahkan di dalam template contoh ya Bapak Ibu. Kita copy dulu, kemudian bawa ke template contoh. Introduction ini kita hapus Bapak Ibu. Ya. Kalimat 1, kalimat 2 ini kita hapus. Karena dari bawaan contoh, tinggal klik kanan. Klik kanan, lalu Bapak Ibu pastenya paste A, keep text only. Kalau masih ada angka, silakan Bapak Ibu ke home, lalu pilih numbering sekali atau 2 kali sampai angka itu hilang, gitu ya. Nah, kemarin ketika saya menyampaikan bahwa Bapak Ibu diminta untuk membuat kalimat di dalam kerangka pada bagian what is noun itu 4 sampai 5 kalimat, itu tujuannya adalah ini menjadi kalimat induk di dalam paragraf Bapak Ibu. Maka kita berikan jarak terlebih dahulu. Nah, kalimat-kalimat utama ini kita berikan jarak yang mana nantinya kita akan menyisipkan kalimat orang lain. Nah, jadi kita dalam berbicara atau dalam menulis begitu ya, tidak hanya kalimat kita sendiri saja yang kita tuangkan, tapi juga kita tambahkan dengan kalimat orang lain. Yang penting adalah kita sudah tahu nih polis line apa yang mau dibahas di dalam paper tersebut. Nah, oke. Pada kalimat pertama ini, gitu ya, anggaplah ini menjadi paragraf 1, Bapak Ibu. Kalimat induk di paragraf 1. Maka, untuk mendukung pernyataan ini, kita buatlah kalimat berikutnya. Kalimat kedua, ketiga. Dalam satu paragraf, mungkin kita sudah tahu ya, kita minimum 3-5 kalimat saja sudah cukup, Bapak Ibu. Maka dari sini, untuk membuat kalimat berikutnya, gitu ya, Bapak Ibu patokannya adalah di kalimat induk. Dengan cara apa? Bapak Ibu mencari atau melihat kata kunci di dalam kalimat tersebut. Nah, ini kata kunci di dalam kalimatnya, Bapak Ibu. Itu ya, kata kunci di dalam kalimat yang di sini, kalimat pertama ini adalah kata kunci utama, kita bisa lihat online learning. Gitu. Kita tandain dulu, kita kasih warna dulu. Kemudian yang selanjutnya, aktivitas mendapatkan pengetahuan melalui lingkungan belajar berbasis jaringan komputer. Nah, kita bisa ambil lingkungan belajar sebagai kata kunci berikutnya. Jaringan komputer juga kita bisa ambil. Nah, dari 3 kata kunci ini yang akan memudahkan Bapak Ibu ketika menuliskan kalimat-kalimat berikutnya. Jadi memudahkan begitu. Oke, selanjutnya kata kunci ini perlu kita bahasa Inggriskan. Kenapa harus dibahasa Inggriskan? Karena kata kunci ini akan kita bawa ke Mendeley untuk kita cari kalimat pendukung di dalam paper-paper atau referensi artikel yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari Scopus. Gitu. Kemarin, Bapak Ibu, dari pencarian referensi di Scopus yang sudah di-download semuanya, dikumpulkan dalam satu folder, maka sudah dimasukkan ke dalam Mendeley. Nah, waktunya sekarang adalah menggunakan emas tadi, menggunakan harta karun tadi untuk dituangkan di dalam paper tersebut, Bapak Ibu. Oke, kita akan mengambil kata kuncinya. Kita bahasa Inggriskan dulu. Dengan cara apa? Dengan cara kita blok, kemudian klik kanan, lalu translate. Kalau tadi Bapak Ibu ada mungkin translate-nya seperti saya ya, seperti ini, tidak muncul hasil translatannya, warna biru saja, maka silahkan di-close Bapak Ibu. Kemudian ke bagian review. Klik bagian language, translate, lalu translate selection. Jadi kita gunakan tahap tradisionalnya. Tahap awalnya adalah review, translate, translate selection. Kita klik. Gitu. Apakah berubah atau tidak? Oke, nah berubah Bapak Ibu. From English to Indonesia. Tinggal dibalik saja. Tinggal klik anak panahnya, lalu insert Bapak Ibu. Nanti dia otomatis berubah. Kita coba lagi.
kita blok di sini, otomatis kalimatnya juga akan ikut, gitu kan? Lingkungan belajar to English insert. Jaringan komputer kita blok, sebelah kanan otomatis akan berganti. Komputer network kita insert. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, pada 3 poin kata kunci ini kita bawa ke Mendeley satu persatu. Tidak bisa semuanya Bapak Ibu. Pertama, kita awali dengan online learning. Kita copy, gitu kan? Kita copy, bawa ke Mendeley. Nah, Mendeley di sini Bapak Ibu, bukanya pakai aplikasi Mendeley-nya aja ya. Kalau Bapak Ibu mungkin terbiasa dengan membuka references, kemudian open Mendeley itu boleh saja. Cuman agak lama Bapak Ibu. Jadi silakan buka aplikasi lewat Windows-nya Bapak Ibu, kemudian ke Mendeley Desktop. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah membuat folder di sini, di sebelah kiri ini folder-folder papernya Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu dapatkan di Scopus, maka Bapak Ibu silahkan klik all document. Kenapa harus all document? Agar memudahkan Bapak Ibu mendapatkan referensi selain di folder tersebut. Tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu hanya terfokus pada salah satu folder saja. Tidak masalah, gitu ya. Kita contohkan, misalkan di folder online learning, kita masukkan, gunakan tools search di sebelah kanan, Bapak Ibu. Nah, di sini memudahkan Bapak Ibu agar tidak membaca paper. Nah, pencarian referensi yang sudah Bapak Ibu dapatkan tadi sudah dikumpulkan ke Mendeley, gunakan tools search untuk memudahkan dalam mendapatkan referensi yang relevan, kalimat yang relevan. Kenapa? Karena Mendeley langsung meng-highlight. Warna kuning-kuning ini adalah highlight. Paper mana saja yang bicara soal online learning, Bapak Ibu. Oke, tanpa tanda kutip ya. Dalam di Mendeley tidak perlu tanda kutip. Cukup kata kuncinya saja. Usahakan bukan kalimat yang Bapak Ibu pastekan, tapi hanya kata kunci. Itu online learning. Selanjutnya, kita coba buka salah satu paper di sini, Bapak Ibu. Oke, tinggal klik 2 kali ya. Klik kiri 2 kali, kemudian open. Terbuka seperti ini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu muncul nih ya, kalau sudah diklik berulang kali, dia tidak terbuka, perhatikan di sebelah kirinya. Sebelah kiri ini ada gambar PDF atau tidak? Kalau dia tidak ada gambar PDF, berarti yang Bapak Ibu dapatkan hanya doi atau metadatanya saja tanpa PDF-nya. Kalau di sini ada warna kuning, Bapak Ibu, berarti itu menunjukkan papernya sudah berpindah tempat atau terhapus di dalam laptopnya Bapak Ibu. Gitu. Silahkan di cross check kembali kalau sudah warna kuning gitu ya. Kuning di sini, kayak gambar disk yang warna kuning atau kesilang gitu. Nah, saya coba contohkan satu paper ini. Nah, nantinya Bapak Ibu, seperti yang saya bilang tadi, Bapak Ibu tidak perlu membaca paper. Kenapa? Alasannya adalah Bapak Ibu hanya fokus pada kalimat yang membahas kata kunci yang Bapak Ibu cari. Jadi tidak perlu dibaca semuanya. Kalau Bapak Ibu waktunya senggang banyak begitu boleh silahkan. Tapi kalau ingin lebih cepat, Bapak Ibu silahkan fokus pada kata kuncinya saja. Selanjutnya, gunakan yang namanya showing match ini Bapak Ibu. Dia showing match-nya 1 sampai 6, 66. Artinya, pembahasan online learning dibahas sebanyak 66 kali. Tinggal klik next aja, gitu kan, dia otomatis akan berpindah nih. Highlight-nya akan berpindah. Bapak Ibu boleh mensitasi mulai dari judul, tidak masalah. Kalau judulnya relevan, boleh disitasi Bapak Ibu. Abstrak juga boleh, gitu ya. Kemudian introduction, kita lihat apakah ada kalimat yang relevan untuk mendukung kalimat induk kita. Kita perhatikan dulu nanti ya. Dalam mencari, kita lihat secara sekilas begitu Bapak Ibu. Oke, kita mulai dari sini. Will not to add some blah 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 implementation college. Oke, kita lihat lagi next. Mhm. Oke, coba di sini kita ambil satu kalimat di sini.
Ambil satu kalimat utuh ya Bapak Ibu. Nah, kita copy Bapak Ibu, kita bawa, kita akan translatekan dulu ke dalam bahasa Indonesia. Pastekan dulu, pastekan dulu terjemahannya di bawahnya sini Bapak Ibu, untuk membedakan kalau ini bawaan dari paper gitu kan, dari paper orang lain. Ini citasinya ke bawah, kita hapus. Maka selanjutnya kita translatekan dulu, kita baca dulu. Relevan nggak kalimatnya? Klik Review Language Translate Selection. Oke, kita insert. Ya, ya di sini. Ini bahasanya membahas soal tantangan tambahan, beradaptasi, menyesuaikan kuliah pembelajaran online, kolaborasi berbasis sinkronus asinkronus, merancang alat online, menyertai transisi. Nah, di sini Bapak Ibu, waktunya adalah untuk melakukan parafrase. Parafrase itu Bapak Ibu tidak harus Bapak Ibu ambil keseluruhan kalimat. Ambil poin penting kalimat yang kalimat topik utamanya di dalam kalimat yang kita copy tadi. Ambil poin pentingnya, sorry. Sederhananya ambil poin penting yang ada di kalimat ini. Gitu. Kemudian jangan lupa sesuaikan dan relevankan dengan kalimat utama. Gitu ya. Maka di sini kita lihat menyesuaikan pembelajaran online berbasis sinkronus maupun asinkronus siswa. Oke, kita ambil, kita tulis, kita buat kalimatnya. Gitu. Tanpa menghilangkan makna dari kalimat tersebut, tapi kita juga sesuaikan dengan kebutuhan kita. Begitu. Kita tuliskan sendiri ya Bapak Ibu ya. Oke. Online learning dilakukan dengan melakukan kolaborasi pembelajaran secara sinkronus maupun asinkronus. Oke, sudah. Kita hanya mengambil poin pentingnya saja di sini. Online learning dilakukan dengan ini double nih, dilakukan secara online learning dilakukan dengan berkolaborasi dilakukan baik. Online learning dilakukan baik secara sinkronus maupun asinkronus, gitu ya. Misalkan seperti ini, hanya kalimat singkat yang kita ambil, kalimat intinya saja, gitu. Dan kita sesuaikan dengan apa yang akan kita bicarakan, topiknya, kebutuhan kita. Selanjutnya, Bapak Ibu, hasil parafrase itu dihapus saja, jangan meninggalkan jejak. Kemudian, setelah kalimat kita sudah parafrase, Bapak Ibu, tentunya kita harus melakukan tahap penting. Berikutnya adalah sitasi. Sitasi itu harus dilakukan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita harus menyertakan siapa yang menulis kalimat tersebut. Ya, walaupun sudah kita parafrase, tetap kita gunakan penulis yang menyampaikan kalimat tersebut, gitu. Dengan cara apa? Klik Bapak Ibu arahkan kursornya di kalimat terakhir di sini di paling belakang. Kalau ada titik sebelum titik, begitulah istilahnya ya, sebelum titik, Bapak Ibu ke bagian references, kemudian insert citation. Gitu. References, insert citation. Kalau Bapak Ibu biasanya memasukkan nama penulisnya, maka ada cara cepatnya adalah go to Mendeley, Bapak Ibu. Ya, go to Mendeley ini ya memudahkan. Dia otomatis akan memblok paper mana yang Bapak Ibu ambil kalimatnya. Kalau mau lihat lagi silahkan klik 2 kali. Dia otomatis mengarahkan ke kalimat yang sudah Bapak Ibu blok. Gitu. Nah, kalau sudah oke, sudah percaya bahwa ini adalah yang digunakan begitu ya, maka klik
bagian sitasi, cite, tanda kutip ini, Bapak Ibu. Kita klik tanda kutipnya. Oke, baru ini sitasi, Bapak Ibu. Nah, ini yang biasa Bapak Ibu lakukan adalah sitasi di belakang, gitu. Ada cara lain, Bapak Ibu. Jadi, paper kita itu jangan sampai monoton. Monoton itu bisa terlihat dari cara sitasi kita. Di belakang terus, Bapak Ibu. Maka, Bapak Ibu silakan variasikan. Sitasi itu ada yang di depan, ada yang digabungkan, gitu ya. Kita akan contohkan mulai yang digabungkan. Oke. Kita ambil kalimat berikutnya, gitu ya. Kata kunci berikutnya adalah learning environment, Bapak Ibu. Bawa itu ke Mendeley. Kita close paper ini biar kita clearkan, gitu kan. Selanjutnya kalau mau di folder yang sama boleh, atau all dokumen juga boleh. Kita coba lihat di folder yang sama, gitu ya. Kita di sini ternyata ada yang membahas learning environment. Bapak Ibu perhatikan di highlight ini. Kalau kalau Bapak Ibu melihat di sini ada yang di highlight learning sendiri, ada learning environment sendiri. Maka ini menjadi eh, apa namanya? Poin penting bahwa paper ini membahasnya learning environment atau learning sendiri atau pembahasannya terpisah gitu. Nah, silakan Bapak Ibu perhatikan di sini. Pilihlah pilihlah yang memang lebih banyak membahas learning environment. Dia highlightnya berdekatan, nggak berjauhan lah istilahnya begitu ya. Kalau dia berjauhan seperti ini Bapak Ibu, ini berarti di papernya bisa saja ada yang membahas learning environment, ada juga yang tidak. Gitu. Kalau dia terpisah gitu ya. Oke, kita lihat Bapak Ibu, pilih salah satu papernya. Kita coba lihat. Ini fokus pada kata kunci bagian showing match, Bapak Ibu. Kita klik, lihat yang kalimat mana yang relevan untuk kita ambil. Tuh. Oke, kita lihat lagi ada nggak pembahasannya, kita ambil. Mungkin satu kalimat contoh saja begitu ya. Poin kalimatnya di mana letaknya. Oke, the factor mention include bla 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 bla. Oke, coba kita ambil satu kalimat. Kita copy satu kalimat ini, kita bawa itu ke tulisan kita. Letakkan di bawahnya dulu untuk kita bahasa Inggriskan. Kita blok, lalu pilih review, kita pilih language translate selection. Klik kanan translate boleh ya Bapak Ibu. Tapi kalau punya saya ini memang agak-agak sedikit menyebalkan gitu ya. Harus pilih review, translate selection. Kita insert Bapak Ibu, otomatis akan berubah gitu. Nah, dengan beda warna, oke. Oke, nyatakan 6 faktor berbeda apa namanya. Oke, ini sepertinya tidak relevan ya, ini faktor-faktor ini. Belum bisa kita tempel di dalam paper kita. Coba kita lihat lagi, perhatikan lagi. Mhm. Yay, coba kita engagement ya, phonology. Oke, coba kita ambil satu kalimat di sini. Masukkan ke dalam paper tulisan kita. Pastekan itu, lalu kita terjemahkan, kita blok, pilih review, translate selection. Nah, di sini. Berikan Oke, anggaplah di sini Bapak Ibu, ini anggaplah sudah diparafrase. Untuk mempersingkat ya, kita anggaplah sudah diparafrase. Maka Bapak Ibu caranya adalah ketika Bapak Ibu ingin menuliskan mensitasi di awal kalimat, maka Bapak Ibu silahkan sitasinya itu letakkan kursornya ada di depan. Ya, coba kita contohkan di sini. Kursornya harus di awal kalimat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu terbiasa menulis dengan kata menurut itu juga boleh. Tapi tidak wajib ya. Jadi sekarang bisa langsung menyebutkan nama si penulisnya saja. Oke, selanjutnya ketika kursor itu sudah diletakkan di depan atau di setelah kata menurut, maka silahkan insert citation lagi.
references, insert citation, lalu silahkan go to Mendeley, Bapak Ibu. Kita klik. Nah, otomatis akan terblok paper yang Bapak Ibu kutip, Bapak Ibu copy kalimatnya. Kalau sudah yakin, silahkan cite, tanda kutip. Kita klik tanda kutipnya. Tanda kutip ini atau cite ini hanya muncul ketika Bapak Ibu insert citation di Word. Gitu. Kalau Bapak Ibu buka Mendeley-nya langsung, dia nggak akan ada cite itu. Dia maunya kalau Bapak Ibu klik insert citation di Word dulu. Baru dia akan muncul di Mendeley-nya. Gitu ya. Nah, selepas seperti ini, Bapak Ibu, dia akan tertampilnya. Oke, coba saya ulangi lagi. Insert citation, go to Mendeley, cite. Oke. Nah, setelah seperti ini Bapak Ibu, tampilannya pasti akan sama dengan citasi yang di belakang. Bapak Ibu kalau sudah seperti ini biasanya melakukannya apa yang harus dilakukan? Apa yang Bapak Ibu lakukan ketika ingin menuliskan nama penelitinya di depan? Biasanya Bapak Ibu melakukan apa? Mengedit? Mengeditnya menggunakan apa? Wah, ini saya tinggal tidur nih kayaknya. Oke, jadi kalau Bapak Ibu mungkin Langsung menulis namanya. Ya. langsung menulis namanya boleh. Oke, kita lihat, kita copy dulu menulis namanya. Kita copy saja Bapak Ibu. Kita pastekan di luar kurung. Lalu biasanya Ibu Retno setelah itu melakukan tahapannya bagaimana? Eh, ya, langsung tahunnya keluar juga biasanya. Enggak, Oh, itu menggunakan ini, Mendeley Reference. Mendeley. Iya. Oh iya, kalau reference manager bisa. Tapi kalau desktop Ibu, nanti Ibu kalau misalkan menghapus secara manual, dia Mendeley-nya tidak akan aktif. Ambil. Gitu. Saya Iya. contohkan ya. Ini. Nanti otomatis akan munculnya keep citation, keep manual edit. Nah, di sini nantinya kalau kita klik manual edit, otomatis tidak terjadi apa-apa, tidak terlihat ada kesalahan, begitu ya, Bapak Ibu. Tapi ketika kita berganti stylenya ke angka, dia tidak mau ikut. Kenapa? Karena dia sudah menjadi tulisan biasa. Walaupun dia terblok lebih gelap ya. Kalau di Mendeley Desktop memang dia terblok lebih gelap. Berbeda dengan Reference Manager. Oke. Nah, kalau di Mendeley Desktop, Bapak Ibu, caranya untuk menghilangkan nama penulis ini, Bapak Ibu silahkan cukup klik arahkan kursornya di dalam kurung atau di dalam citasi ini. Lalu di sini ada edit citation, Bapak Ibu. Posisinya sama dengan insert citation. Kita klik edit citation-nya itu. Nah, lalu di sini, Bapak Ibu, di sini ada namanya nama penulisnya lagi, Rizvi. Kita klik lagi. Nah, ketika sudah diklik, gitu ya. Ketika sudah diklik, itu dia akan dia akan membuat tabel berikutnya, turunan tabelnya. Maka silakan Bapak Ibu suppress author. Klik suppress authornya, centang suppress authornya. Itu ya, untuk menghidden nama penulisnya, silahkan klik suppress author. Nah, kemudian baru oke, Bapak Ibu. Coba ganti stylenya lagi ke apa. Nah, ini ngehang nih laptop saya. Oke, coba. Nah, ini. Jadi otomatis dia akan terhidden. Nama penulisnya otomatis akan ke hidden. Jadi kalau Bapak Ibu ini mau prakteknya menggunakan Mendeley Desktop, silahkan copy dulu nama penulis yang ada di dalam kurung, lalu letakkan di luar kurung gitu atau di awal kalimat. Setelahnya klik kembali citasinya, klik kembali atau arahkan kursornya di dalam kurung, kemudian edit citation.
Nah, selanjutnya kalau sudah muncul tabel kecil, pilih atau klik nama penulisnya. Pokoknya yang diklik adalah nama penulisnya, Bapak Ibu. Klik. Setelah itu centang suppress author. Itu ya, dicentang suppress authornya. Gitu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, nah, di sini sudah nampak, sudah berbeda. Ya, up- Mendeley-nya tetap aktif. Kalau kita ganti style pun dia juga akan ikut berubah. Dia tidak jadi bandel gitu. Oke. Permisi, Nah, Kak. Boleh untuk tahu. tahap berikutnya, Bapak Ibu, di dalam satu paragraf itu juga boleh Bapak Ibu mensitasi lebih dari satu penulis. Jadi kalau ini biasanya digunakan ketika Bapak Ibu sudah mentok nih, saya sheet referensinya itu kurang, Mbak, gitu kan biasanya. Nah, itu bisa ditambahkan lagi. Kita gabung-gabungkan referensi-referensi yang memang dia itu ada kalimat yang serupa atau mirip dengan apa yang sudah kita copy dan apa yang sudah kita parafrase itu. Jadi Bapak Ibu dalam mensitasi itu jangan asal sitasi. Usahakan walaupun nanti merge citation, ketika ingin menggabungkan citation gitu ya, kita coba ambil komputer network misalkan. Atau learning informant dulu deh, learning informant gitu. Kita ambil satu kalimat lagi, gitu, copy, kita copy, bawa ke paper kita, anggaplah kita mau mensitasi kalimat ini, gitu kan? Nah, selanjutnya Bapak Ibu lakukan sitasi seperti pada umumnya. Kenapa nih? Klik references, insert citation, lalu go to Mendeley. Sitasi dulu, Bapak Ibu. Lah, mana citasinya? Ini salah. Pastikan kursornya harus di akhir kalimat, gitu ya. Insert citation, go to Mendeley site. Nah, selesai. Oke, Bapak Ibu sudah mensitasi penulis yang pertama tadi. Ternyata ketika Bapak Ibu mencari referensi lain, melihat-lihat lagi referensi berikutnya, ternyata tracking, examining bawahnya paper ini berikutnya itu juga membahas kalimat serupa. Di dalam paper itu membahas kalimat serupa. Maka silahkan Bapak Ibu lakukan tahap insert citation berulang. Itu insert citation, go to Mendeley, kemudian klik di bawahnya. Ini yang bicara soal kalimat yang sama, kita cite. Oke, oh ini 2 kali nih. Insert citation biar bervariasi ya Bapak Ibu. Kita cite. Nah, kemudian lagi insert citation, go to Mendeley. Lah, memilih ini juga jangan asal ya Bapak Ibu. Pastikan memang di dalam papernya membahas kalimat serupa, mirip lah istilahnya. Dan juga Bapak Ibu juga boleh merge citation itu dilakukan dengan merangkum kalimat orang lain, gitu ya. Misalkan merangkum kalimat yang ada di Ajlan D sama namun itu menjadi memparafrase menjadi kalimat utuh satu gitu, satu kalimat utuh begitu. Saya ada 3 kalimat. Kalimat pertama soal dari Azlan, kedua dari D, ketiga Demen. Kemudian Bapak Ibu parafrase dalam satu kalimat utuh menggabungkan dari 3 itu juga boleh. Boleh sekali Bapak Ibu. Nanti gunakan merge citation gitu ya. Misalkan kalimat ini kalimat ini yang dari Azlan ini ternyata disempurnakan oleh D dan ditambahkan oleh Nemen gitu. Nah, silahkan disitasi tiga-tiganya Bapak Ibu. Selanjutnya, ketika sudah tahap seperti ini, maka yang harus dilakukan Bapak Ibu ketika menggunakan Mendeley Desktop, sitasi ini silahkan di merge. Jangan diedit manual Bapak Ibu. Gitu. Jangan diedit manual. Kenapa akan manual? Sama kayak tadi. Dia menjadi tulisan biasa, gitu kan? Silahkan di-blok, Bapak Ibu, dari Azlan ini, dari Azlan sampai Neman ini, di-blok, kemudian merge citation.
Kita menggabungkan ketiganya, kita merge citation. Posisinya ada di, posisinya tetap ada di bagian insert citation. Letaknya sama. Kecuali kalau Bapak Ibu menggunakan MacBook ya. Biasanya di sini otomatis ada dua. Tertampil dua. Ada insert dan exit, kemudian ada merge citation sendiri. Nah, kita klik merge citation-nya, Bapak Ibu. Nah, dia otomatis akan tergabung, Bapak Ibu. Tergabung sendiri, ya kan? Si Azlande sama Yemennya. Bapak Ibu juga bisa kalau mau tidak, misalnya nggak pengen citasinya itu berulang, tapi sekali dayung gitu. Boleh, boleh sekali. Contohnya, misalkan ini saya mencontohkan saja ya, insert citation, go to Mendeley, lalu saya pengen sekali dayung, Mbak. Silakan Bapak Ibu tekan kontrol, pilih beberapa referensi yang memang membahas kalimat serupa gitu ya, kemudian cite. Tekan kontrol, pilih beberapa referensi yang mau disitasi, lalu cite. Nah, kalau sudah seperti ini, dia otomatis akan termerge, karena dia sekali dayung. Sekali klik, dia otomatis, sekali klik pilih banyak, kemudian cite. Itu boleh, Bapak Ibu. Nah, nantinya Bapak Ibu, silakan variasikan untuk citasi ini. Gunakan referensi pendukung gitu ya, referensi atau artikel-artikel yang sudah Bapak Ibu kumpulkan itu untuk memperkuat kalimat Bapak Ibu. Nah, di dalam paper itu sendiri jangan terlalu banyak citasi orang lain, pasti harus ada kalimat Bapak Ibu. Entah itu nanti menginterpretasikan dari pernyataan si penulis lama begitu ya, si kalimat yang Bapak Ibu ambil citasinya gitu kan, Bapak Ibu interpretasikan itu boleh. Atau Bapak Ibu membuat kalimat ini, kalimat induk, kemudian didukung dengan kalimat orang lain gitu. Nah, nanti Bapak Ibu yang harus ada citasi ya. Pasti ada citasi itu pastinya adalah introduction. Nah, terus kemudian discussion. Metode itu boleh memperkuat metode penelitian yang Bapak Ibu gunakan, semisal metode itu terbilang baru atau lebih spesifik gitu. Nah, kalau untuk abstrak, conclusion, result itu dia tidak punya referensi Bapak Ibu, tidak ada citasi, gitu ya, nggak boleh ada citasi. Selanjutnya, ketika Bapak Ibu sudah selesai menulis gitu ya, maka Bapak Ibu akan melakukan tahap menambahkan referensi. Dan tahap referensi ini tidak perlu manual Bapak Ibu. Cukup Bapak Ibu ke bagian references, enter di bawahnya begitu kan. Lalu insert bibliografi. Di sebelah sini, sebelah kanan, insert bibliografi. Itu. Sudah selesai. Nah, insert bibliografi ini sebenarnya boleh di awal. Misalkan nih, seperti saya menginsertkannya di awal. Jadi saya bisa mendeteksi setiap saya nulis, itu saya dapat referensinya berapa gitu. Itu boleh saja, Bapak Ibu. Kalau pengen nambah, saya pengen di akhir, nggak masalah gitu. Mau di depan, di akhir, itu boleh-boleh saja. Yang penting adalah Bapak Ibu insert bibliografinya itu sekali. Sekali saja, nggak boleh berulang kali. Insert bibliografi hanya dilakukan sekali. Kenapa kalau dilakukan berulang kali? Kedobel, Bapak Ibu. Nanti bawah-bawahnya sama, referensinya sama. Nah, ketika sudah seperti ini, Bapak Ibu, kita ya, sudah insert bibliografi. Bapak Ibu, kalau sudah di awal menginsertkan, pada saat menulis sudah mulai menginsertkan bibliografi, kok ingin menambahkan referensi begitu ya, nggak masalah. Gitu. Ini coba kita lihat, berapa referensi yang kita tambahkan hari ini. Kita turun ke bawah. Oke. Ada 10. Ada 10 referensi yang sudah kita tambahkan di dalam introduction. Nah, ternyata Bapak Ibu akan menambahkan lagi tuh kalimat berikutnya. Insert citation lagi, go to Mendeley. Kita coba cite. Nah, otomatis di dalam bibliografinya Bapak Ibu atau di dalam daftar pustakanya Bapak Ibu, dia akan tertambah otomatis. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu nambahin citasi di dalam body text, itu dia akan otomatis ketambah juga daftar pustakanya. Berbeda ketika Bapak Ibu menghapus. Gitu.
Kalau Bapak Ibu menghapus nih citasinya, kita hapus aja, tek, hapus, selesai. Nanti daftar pustaka itu nggak akan berubah, Bapak Ibu. Ya, nanti daftar pustaka itu nggak akan berubah, gitu ya. Dia tetap 11, gitu. Maka caranya silahkan klik refresh. Refreshnya ada di sini, di sebelah kanan, insert citation. Ada gambar hijau-hijau ini kan. Kita klik aja refresh. Selesai. Dia otomatis akan menyesuaikan, Bapak Ibu. Bapak Ibu mengedit misalkan huruf besar kecilnya mau diedit gitu kan. Editnya tinggal di blok aja dulu di sini, kita copy gitu kan. Bawa ke bawahnya, kemudian kita rubah tulisannya mau dibesarkan semua boleh, dikecilin semua juga boleh. Baru selanjutnya kita cut. Bawa itu ke Mendeley. Ke referensinya dia, kemudian kita rubah di dalam judulnya. Rubahnya di sini. Gitu. Kita rubah di sini Bapak Ibu. Gitu ya. Merubah itu juga harus dari Mendeley. Tidak bisa merubah langsung lewat Word-nya. Karena dia sudah terhubung tuh pakai Mendeley-nya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah menghubungkan, sudah citasinya sudah pakai digital, sudah pakai Mendeley, maka apapun perubahannya lewatlah Mendeley. Gitu ya. Dia akan terhubung dengan Mendeley. Kecuali kalau Bapak Ibu sudah klik edit manual gitu, manual edit, maka otomatis eh, dia jadi paper biasa, jadi tulisan biasa. Nggak akan berubah gitu. Dia nggak akan nggak akan terdetek kalau Bapak Ibu ganti style. Nah, nah, oke, yang tidak boleh disitasi, tidak ada sitasi, itu adalah abstrak tentunya ya. Abstrak, result, sama conclusion. 3 poin itu. Kenapa? Karena kan abstrak hanya sebatas seperti halnya ringkasan gitu. Tidak ada sitasi. Result pun itu murni dari hasil penelitian kita. Dan conclusion itu kan menyimpulkan keseluruhan gitu ya, tidak ada sitasi sama sekali. Yang boleh ada sitasi itu adalah di bagian introduction. Kalau Bapak Ibu ingin menambahkan poin sendiri literatur review itu boleh. Itu berarti di bawahnya introduction gitu ya. Itu ada literatur review pasti ada sitasi. Introduction, kemudian ada method. Method itu sangat baik kalau Bapak Ibu menambahkan sitasi sebenarnya. Kenapa? Karena itu memperkuat metodologi yang Bapak Ibu gunakan itu menggunakan pendekatan apa, pendekatan teorinya siapa, kayak gitu. Lalu discussion. Discussion itu sangat penting dan sangat baik ketika Bapak Ibu juga menekankan atau menambahkan referensi pendukung. Kenapa? Karena hasil penelitian yang Bapak Ibu interpretasikan otomatis harus diperkuat dengan omongan orang lain. Hasil penelitian Bapak Ibu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus didukung. Contoh halnya di dalam discussion nantinya gitu ya. Bapak Ibu memperkuat dengan menyandarkan dengan teoritikal yang sudah ada. Artinya bahwa hasil penelitian ini itu relevan dengan teori dasarnya misalnya. Otomatis kan kita harus mensitasi teorinya itu kan. Nah, itu perlu didukung. Kemudian referensinya. Nah, usahakan Bapak Ibu referensi yang Bapak Ibu gunakan di dalam paper itu ya, minimal itu 30. Minimal 30 referensi. 80%-nya ambil dari artikel Scopus Q1, Q2 yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Nah, kemudian baru sisanya 20% itu didukung dari buku. Kemudian boleh juga website. Kalau Bapak Ibu mensitasi dari WHO, dari apa itu 20%. Itu, atau dari proceeding, dari apa yang belum terbit itu paper print gitu itu boleh gitu Bapak Ibu. Tapi sifatnya adalah 20%. Gitu. 80%-nya otomatis dia dari artikel Scopus, artikel atau review dari Scopus gitu. Iya, Mbak kerangka penelitian itu. Oke. Oh, selama ini manual jadi amburadul jadinya. Iya, Bapak Ibu. Jadi kalau sudah manual nih gitu ya, manual itu otomatis akan merusak tuh. Merusak ketika Bapak Ibu mengganti style
Itu ya, mengganti style itu Bapak Ibu. Nanti kalau besok ya, besok ketika sudah masuk template jurnal gitu, kita akan bahas juga soal template jurnal. Nah, kalau Bapak Ibu nanti akan masuk ke template jurnal, otomatis kan menyesuaikan ya citasinya. Permintaan si jurnal itu mintanya citasinya apa? APA, alhamdulillah, nggak usah ngerubah kan? Oh, ini salah. Apa, misalkan. Oke, alhamdulillah nggak usah ngerubah. Tapi kalau dia mintanya aneh-aneh, misalkan Bapak Ibu submit di jurnal BMC, salah satu BMC-nya farmakologi misalkan, itu dia akan punya jenis referensi yang berbeda. Maka Bapak Ibu silahkan sesuaikan dia permintaan stylenya apa. Kalau IEEE itu dalam bentuk angka. Ada juga Vancouver. Vancouver itu angka. Ini subscripts. Oh, ini subscript. Oke, ada Emerald, ada Chicago. Chicago itu, nah, ini kok nggak berubah nih. Oke, ini saya nggak berubah sama sekali. Ya Kak, permisi Kak, boleh tanya? Boleh Ibu Aulia. Ya, ini terkait dengan style reference. Tadi dijelaskan yang di cara penulisan ya. Cara Ya, penulisan yang kalau mensitasi itu jangan di belakang terus gitu, bisa bisa betul. di depan. Misalnya, salah satu contohnya tadi disampaikan menggunakan menurut gitu kan. Nah, kalau sependek pengetahuan saya, eh, cara menulis itu kan juga tergantung pada style reference yang kita gunakan. Kalau misalnya menggunakan menurut itu boleh menyebutkan nama menurut eh, siapa misalnya menurut Nana misalnya atau menurut Lia gitu. Itu boleh kan kalau kita mungkin menggunakan apa kalau nggak salah karena nanti di apa citasinya site-nya kan tahun gitu. Nah, tapi kalau kita menggunakan stylenya IEEE, itu kan kita tidak bisa menggunakan menurut, gitu kan? Karena dia prosesnya menurut saya apa kalimat terus baru citasinya di belakang gitu. Nah, apakah ada cara lain kalau kita menggunakan style yang IEEE itu, tapi ditaruh di depan? Oke, baik Ibu. Nah, sebenarnya bisa saja Ibu. Jadi, tetap kita ambil nama penulisnya, gitu ya. Kemudian, citasinya tetap dalam bentuk angka. Dan saya ini, word saya ini agak entas, agak macet gitu ya. Kita coba buka dulu. Ada nggak ya contohnya paper yang tadi sambil menunggu? Karena saya menemukan juga Ibu. Jadi dia menuliskan kalau Ibu nanti misalkan mengambil nih penelitian terdahulu ada dari Sutrisno misalkan. Sutrisno kemudian Haurin gitu. Haurin Sustrisno ada dua penelitian terdahulu yang membahas gitu kan. Otomatis kan kita harus menyebutkan namanya. Jadi penulis penelitian terdahulu yakni adalah Sutrisno, kemudian nanti citasinya dalam bentuk angka. Itu Ya, boleh-boleh saja, heeh. Bu. Iya, Itu nggak tapi masalah. maksud saya kalau misalnya menggunakan nama itu kan berarti style reference-nya mungkin apa? Seandainya style reference-nya IEEE, kan tidak menyebutkan nama, kan Nah, langsung angka di belakang. Satu, dua, tiga, empat, kan gitu. Nah, betul. itu bagaimana tata cara penulisannya atau tata bahasanya yang pas ketika kita menggunakan style reference-nya IEEE. Kalau yang apa menurut saya lebih mudah ya. Menurut yang tadi Sutrisno sekian, terus ini sekian, itu kayaknya style reference-nya apa Paling tuh? mudah nih. Betul. Paling mudah. Tapi kalau Iya. misalnya IEEE kan tidak bisa menggunakan menurut atau penelitian terdahulu. Kita nggak bisa Iya, betul Ibu. stylenya IEEE, tata bahasanya bagaimana itu yang paling mudah untuk menyambungkan atau mengkoherensikan antara kalimat dengan kalimat yang kita dapatkan dari reference gitu. Oke, sebentar. Oke, saya coba contohkan ya. Semoga ada paper yang memang IEEE. Tapi ini boleh Mbak Aulia kalau misalkan ada ini kebetulan mendelay saya ternyata macet. Apakah ada Mbak Aulia contohnya? Biar nanti.
Nah, ini saya Pintar tanya ya kan. Mbak Biwi ya. Ya, Untuk contoh paper yang sudah jadi atau yang pakai style ini boleh IEEE. bisa screenkan aja Mbak untuk satu paper yang memang mirip begitu. Oke, Oke. saya coba buka paper yang sudah jadi. Mungkin nanti bisa dirubah style ya Mbak Biwi. Ah, oke. Boleh Mbak Ulia? Oke. Nah, coba ini adalah satu referensi begitu ya. Dia menggunakan apa begitu ya. Kemudian nanti silahkan bisa diganti stylenya. Nah, insert citation coba. Mendeley-nya sudah terbuka, Mbak. Oke. Ya, coba Mbak. Ada kendala, Mbak? Iya, Ini kenapa? sebentar Mbak Biwi. Mendeley-nya plug-in-nya error. Saya plug-in ulang ya. Iya, baik. Oke. Tapi ya saya kenapa tiba-tiba macet begitu ya, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya begini, Ibu. Eh boleh saja, misalkan tadi ya, dia menggunakan IEEE. Kemudian dia mensitasinya, dia menyebutkan nama begitu ya. Namanya saja kita sebutkan. Nama tetap harus nama kita tampilkan di depan gitu ya. Baru selanjutnya kita citasi dalam bentuk angka itu tidak masalah. Atau memang dari awal itu Ibu tidak menggunakan menyebutkan kata menurut gitu. Jadi seperti halnya kayak punyanya Pak Abu. Coba saya share screen. Ini kalau tidak salah dia pakainya sepertinya ini bukan IEEE. Bentuknya hampir sama, tapi ini bukan triple I. Kalau tidak salah Vancouver atau apa gitu. Nah, di sini dia sama sekali tidak menyebutkan menurut. Itu boleh begitu. Tidak ada kata menurut siapa gitu, langsung dalam bentuk angka. Tapi dia menggunakan variasinya adalah merge citation. Begitu. Jadi merge citation yang dia gunakan seperti ini, koma ya, 11,32 begitu. Itu tidak masalah. Tapi ada juga, memang saya pernah melihat gitu dalam satu paper, yang mana dia menyebutkan nama, gitu ya. Apalagi kalau dia penelitian terdahulu begitu ya. Dia menyebutkan nama, kemudian ada citasinya, gitu. Citasinya, saya Mbak. Baru citasinya dalam bentuk angka. Begitu, Ibu. Bagaimana, Ibu? Dengan... Bukan itu Mbak maksud saya. Jadi kalau tadi yang dijelaskan itu kan terkait sitasinya. Tapi tadi Mbak menjelaskan caranya jangan di belakang terus. Jadi kita pakai di depan menurut ini gitu kan. Nah, seandainya kita tidak ingin menyebut nama, adakah tips dan trik lainnya? Ini yang saya tanyakan lebih ke tata bahasanya, tapi berhubungan dengan style reference yang kita pilih. Gitu. Oke, pencarian. Oke, saya mencoba menangkap. Sebentar, Ibu. Saya kondisikan dulu wilayah di sini. Tadi saya mencoba menangkap tadi berkaitan dengan style yang Ibu gunakan, angka begitu ya. Bagaimana eh, dalam penyebutan nama penulisnya begitu ya? Hmm, tata Iya, betul bahasanya Ibu. yang tepat Oh, untuk tata bahasa. masing-masing style reference itu seperti apa gitu. Kalau misalnya apa tadi kan menurut Aulia, menurut ini gitu, itu masih diperbolehkan. Nah, Hmm. sedangkan kalau kita memakai style reference yang berbeda, tentunya kan dia punya cara penulisan yang berbeda juga gitu kan, secara tata bahasanya gitu. Karena biasanya tidak pernah menyebutkan sependek sepengetahuan saya ya gitu. Tapi kalau misalnya ada contohnya ya saya pengen tahu gitu. Sependek pengetahuan saya kalau misalnya IEEE itu tidak pas kalau menggunakan menurut Aulia, menurut ini karena itu style referensinya langsung di angka gitu loh Kak. Kan style referensinya langsung di angka itu. Baik. Jadi biasanya tidak menggunakan nama gitu.
Nah, itu Ya, yang saya baik Ibu. tanyakan. Apakah ada gitu cara lain menyusun gitu kan, menyusun tata kalimatnya yang menyesuaikan dengan style referensinya IEEE. Oke, baik Ibu. Oke, nah kalau memang seperti itu, artinya kan kita tidak menyebutkan nama, ya. Jadi kalau memang apa namanya tidak ada kata menurut begitu kan, citasinya hanya di belakang saja, baik nanti citasi sendiri atau merge citation, maka memang kalimatnya kita parafrase lagi. Jadi bukan ya seperti halnya memparafrase menjadi kalimat pasif begitu ya, menjadi kalimat pasif begitu, tanpa menyebutkan siapa penulisnya gitu. Atau kalau memang dia menggunakan penelitian terdahulu begitu ya, berarti kita sebutkan nih, misalkan integrate cultivate online learning dengan asinkronus, dan baru citasi lagi angka dan sinkronus misalnya sinkronus dengan citasi lain gitu. Jadi menuliskannya di dalamnya adalah ya kita menempelkan si angkanya saja, si angka sitasinya tanpa menyebutkan si namanya. Jadi tidak ada istilahnya menurut siapa menyampaikan bla 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 itu tidak ada. Gitu. Kalimatnya dirubah menjadi kalimat yang standar pada umumnya biasa saja. Gitu. Jadi memang kembali lagi pada style bawaan yang diminta oleh si jurnalnya begitu Ibu. Ya, kalau standar umumnya pakai apa? Boleh menggunakan kata menurut atau misalnya Aristoteles atau Christopher menyebutkan bla bla bla. Tapi kalau memang dia menggunakan IEEE dan tidak ada kata menurut dan sebagainya, maka penyebutannya dirubah lagi parafrasenya. Itu istilahnya kayak dari ini hal ini disebutkan oleh bla 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 gitu ya. Berarti tidak ada penyebutan seperti itu. Jadi kalimatnya disederhanakan lagi gitu. Dihubungkan lagi tapi nanti citasinya itu bisa nanti dipecah dipecah. Misalkan penelitian terdahulu tadi yang saya sampaikan, penelitian terdahulu dari penelitian dahulu yang membahas soal online learning secara asinkronus, kemudian citasi dalam bentuk angka, dan asinkronus, kemudian citasi dalam bentuk angka. Itu boleh saja, Ibu. Citasi penulis pertama menyebutkan apa, kemudian dan juga citasi kalimat penulis ah, sorry, berbelit. Saya coba ulangin ya. Saya coba share screen gitu. Coba di sini. Nah, kalau misalkan seperti ini, contohnya nomor 34 deh. Dia kan mensitasinya langsung merge citation. Semisal tidak di merge citation, saya bicara soal stream farming di forest country, citasi dulu, koma, becoming essence, bla bla, citasi lagi. Itu juga bisa, Ibu. Seperti itu. Boleh. Jadi tidak ada kata menurut di awal atau tidak ada citasi di awal gitu. Semuanya ada di akhir. Gunakan merge citation atau tadi citasinya ada di tengah gitu tengah-tengah di dalam kalimat itu bisa bisa saja terjadi Ibu begitu Ibu. Ya, oke Mbak, makasih. Ye, sami-sami Ibu. Oke, Bapak Ibu yang lain mungkin apakah ada kendala? Ya, baru tahu nih kalau paper print eh, tidak bisa masuk yang 80%. Iya, Bapak. Karena paper print itu sependek pengetahuan saya ya, setahu saya itu dia belum masuk dalam tahap reviewer begitu. Belum ada dalam tahap reviewer gitu yang secara sah artikel itu diterbitkan gitu. Jadi usahakan yang diambil adalah referensi-referensi yang memang sudah melalui tahap reviewer kayak gitu. Kemudian sudah bukan artikel in press lagi gitu ya, final dalam istilahnya artikel yang sudah final gitu. Oke. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan Mbak, mau boleh tanya Mbak, dikirim. Boleh Bapak? ya Mbak itu kan kadang kita mensitasi apa yang sudah disitasi orang ya. Misalnya kalau ini Betul. dalam siapa gitu Mbak, misalnya kayak gitu. Itu kita gimana Mbak nanti? Oke, citasi dalam ini. Ya, Hmm. saya coba contohkan gitu ya. Saya referensi share. Oke, contohnya tadi, Bapak ingin mengambil kalimat, oh, ini dalam bentuk apa nih? Salah. Nah, contohnya di sini. Misalkan begini, saya mau mengambil Sachs Regional disitasi oleh Herare 2021. Nah, kalau si kalimat ini dia eh, dia mensit, kita sebutnya adalah
Zulkarnain adalah penulis baru, gitu nggih. Penulis Zulkarnain adalah penulis baru yang mana dia mensitasi penulis lama, Herrera, gitu kan, penulis lama. Nah, maka kita lihat dulu relevansi tahunnya. Kalau dia tahunnya masih relevan di 5 tahun terakhir, maka itu bisa kita ambil si referensinya, gitu ya. Si Herrera ini bisa kita jadikan itu menjadi apa namanya, masuk ke dalam perpustakaan digital kita. Gitu. Kita citasi juga keduanya, Herrera sama si Zulkarnain. Penulis baru dan penulis lama itu kita citasi. Itu bisa, Bapak. Contohnya, ini kan masih relevan ya, 2000, masih relevan kan ya, 2021, masih oke, 5 tahun terakhir gitu. Maka si Herrera ini kita ambil. Kalau dia nggak bisa diklik, maka kita turun ke bawah. Kita turun ke bawah, kita lihat Herrera, ini. Oke. Nah, kalau misalkan si Herrera, ternyata apa nih, gaya stylenya, ini kok dia tidak menampilkan yang nama doi, maka Bapak Ibu silahkan masukkan secara manual satu persatu atau googling dulu gitu nggih. Googling, ambil doinya, masuk ke dalam manuskrip kita. Oke, coba kita googling dulu. Oh, share screen saya tidak jalan. Oke. Nah, di sini kita dapat nih googling si Herrera ini, cukup diambil doinya saja. Kebutuhan kita hanya mengambil doinya. Klik kanan, langsung copy link address, masukkan ke Mendeley. Oke, Mendeley saya sudah jalan. Kita add entry manually dulu. Turun ke bawah, kita look up. Ya, kita jadikan si Herrera ini menjadi referensi kita, metadatanya saja. Nah, posisinya ada di atas. Kalau Bapak Ibu ternyata posisi referensi terbarunya kok tidak di atas, maka silahkan klik bagian edit di sini. Edit. Kita klik sampai paling atas itu muncul waktu terbaru. Tapi kalau nggak muncul-muncul, silahkan ini dinaikkan. Ditarik ke atas, kemudian editnya waktunya ini, lihat dia waktu terbaru atau bukan. Gitu. Ya, oke, kalau sudah, Bapak Ibu Bapak, maka kita lakukan citasi kedua-duanya. Kedua-duanya kita ambil. Contohnya, kita citasi lagi di sini misalnya. Kita citasi si penulis lama dan yang baru. Go to Mendeley. Ya, kita local wisdom kita cite dulu bisa. Duh, hilang lagi. Insert citation, go to Mendeley. Kita pancing dulu yang di bawahnya, kemudian cite. Lalu citasi lagi, insert citation, go to Mendeley, local wisdom kita klik, cite. Nah, dua-duanya gitu. Baru kemudian merge citation. Berarti itu boleh digunakan. Yang penting adalah relevan. Tahunnya masih relevan. Jadi kita bisa menggunakan. Kalau sudah 2015 dan dia bukan sebagai teori apa namanya? Bukan grand teori gitu ya, yang menyebutkan teori baru gitu, maka tidak perlu dipakai. Tuh, kecuali kalau dia adalah grand teori, dia adalah orang yang menyebutkan teori tersebut gitu. Nah, kita bisa gunakan itu menjadi sitasi kita. Gitu. Tapi kalau tidak, maka Bapak Ibu cukup mensitasi si penulis barunya saja, Zulkarnain ini gitu. Kalau sudah lewat masa 5 tahun gitu ya, masa 5 tahun itu maka silahkan gunakan si penulis barunya saja. Jadi kalau contoh Angkupi 2015 ini kan udah nggak relevan, tapi kalimatnya bisa kita gunakan. Maka Bapak Ibu cukup mensitasi si Zulkarnain tanpa ada si Angkupi. Ya, kecuali kalau si Bapak Ibu ingin mengambil si Bire dan Raja 2023. Jadikan itu sebagai referensi kita. Si Bire itu masukkan ke dalam Mendeley dulu. Kemudian kita citasi kedua-duanya. Si penulis pertama, penulis baru, dan penulis lama. Begitu. Begitu Bapak? Ya, paham Mbak. Makasih Mbak. Baik, sama-sama Bapak. Oke, Bapak Ibu, Ibu Nichelle,
kalau dari awal sudah terlanjur pakai Zotero, boleh, nggak masalah. Memang tergantung kenyamanan gitu ya. Kalau sudah nyamannya menggunakan Zotero atau mungkin EndNote, itu nggak masalah. Itu masih bisa diterima oleh pihak jurnal gitu. Kecuali kalau ada jurnal yang memang mengharuskan dia menggunakan Mendeley. Karena saya pernah mendapati itu jurnal yang memang dari negara berkembang begitu ya. Dia minta adalah menggunakan yang namanya Mendeley saja gitu. Bahkan ada yang dia menyebutkan Mendeley secara spesifik ya, Mendeley desktop dengan versi apa, versi tertentu gitu ya, versi 18.0 berapa gitu misalkan. Itu maka kita harus menggunakannya, gitu. Harus menyesuaikan dengan permintaan jurnal tersebut. Maka eh, dari Zotero tadi itu bisa kita klaim pindahkan ke Mendeley, begitu. Kebetulan saya tidak bisa mencontohkan gitu karena saya tidak ada Zotero gitu ya. Tapi itu bisa Bapak bisa diklaim. Jadi istilahnya diekspor gitu ya. Dari dari Zotero ke Mendeley baru silahkan disitasi ulang gitu. Karena tipenya berbeda. Kalau misalkan Ibu bertemu dengan jurnal yang memang dia hanya meminta Mendeley saja, maka ketika sudah menggunakan Zotero silahkan berpindah ke Mendeley dengan sitasi ulang karena sifatnya Zotero dan Mendeley itu jenisnya akan berbeda sekali, gitu, Ibu Misha. Tapi itu istilahnya 1 banding 1000 lah, hanya jurnal tertentu saja, begitu, tidak semuanya. Kalau Ibu sudah masuk di publisher-publisher besar, mereka tidak, istilahnya tidak membatasi penggunaan. Yang penting adalah menggunakan sitasi dalam bentuk digital, entah itu Zotero, EndNote, ataupun Mendeley, silahkan senyamannya Ibu, begitu. Begitu Ibu Michelle? Oke. Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Sepertinya tadi Bapak Erlin ya? Bapak Erlizan Ya, ya. Mbak Bibi, Ya, ya, maaf Mbak, sedikit bertanya Mbak. Tadi itu kan boleh Mbak, Bapak? eh, sedikit bertanya Mbak. Boleh Bapak, boleh. Ya, tadi Mbak Bibi sempat menyampaikan bahwa ada kemungkinan kan bisa kita ngambil eh, sitasi atau referensi itu dari artikel yang kita ambil itu, terus kemudian kita ngambil referensi yang dipakai oleh artikel tersebut. Nah, Hmm, mungkin nggak Mbak? Sitasi yang digunakan dalam artikel tersebut itu, artikel yang utama yang kita ambil itu, sitasi yang digunakan itu bukan merupakan artikel yang terbit di eh, jurnal terindeks Scopus. Mungkin bisa jadi seperti itu nggak Mbak kira-kira? Oke, bisa Hmm. Bapak. Bisa saja terjadi. Jadi memang ada paper atau ada artikel yang memang dia itu mengambil referensi tidak dari Scopus. Karena artikelnya dia memang sangat spesifik, tidak ada gitu ya. Jadi Hmm. apa namanya tidak muncul di Scopus itu tidak masalah. Yang Bapak ambil lebih baiknya adalah si penulis barunya saja gitu. Kalau Oke. dia ada Scopus ya, misalkan si penulisnya Sucipto misalnya, Sucipto ini mensitasi penulisnya si Ari gitu, Ari Kunto Oke. misalnya. Ya, betul Sorry, betul. Ari. Saya si Ari. Ari ini tidak ada di Scopus. Maka silakan Bapak gunakan si Suciptonya saja. Itu. Oh, oke. Boleh, boleh sekali. Tapi kalau ingin menggunakan keduanya juga tidak masalah. Begitu Bapak. Oke, oke. Baik, 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 Mbak. Ya, Iya. matur nuwun, Mbak. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Siap. Pakai yang lebih kuat saja. Begitu ya. Oke, Mbak. Ya, Ya. karena jurnal itu memang nantinya Bapak Ibu kalau sudah submit gitu ya, jurnal itu sudah bisa mendeteksi. Otomatis dia akan memfilter penggunaan referensinya Bapak Ibu. Mereka akan mendeteksi artikel apa namanya referensi mana saja yang memang lahir dari diambil dari Scopus Q1 Q2, mana yang dari buku, mana yang tidak terdeteksi sama sekali, dia tidak terindeks lah istilahnya begitu ya, atau mungkin dari link gitu ya, apa namanya seperti WHO atau UNESCO dan sebagainya. Itu pun terdeteksi gitu. Jadi usahakan 80% Bapak Ibu ambil dari Scopus, artikel dan review gitu. Seandainya jurnal, Ibu Retno, seandainya jurnal itu hanya bisa view publisher. Boleh, boleh sekali, Bu. Ibu boleh mensitasi. Mensitasi, ambil doi-nya.
gitu kan? Seperti halnya tadi, di copy doi-nya, gitu ya, copy doi-nya saya coba contohkan. Copy doi-nya masukkan ke dalam add entry manually, gitu ya, add entry manually, pastekan doi-nya di sini. Gitu. Pastekan di sini, pastikan jangan lupa di lookup. Lookup ini untuk memudahkan atau mengisi metadata. Karena metadata ini yang sangat penting gitu yang kita ambil, gitu kan? Nah, ketika metadata ini sudah kita copy, kita save gitu ya. Kemudian Ibu ingin mengambil hanya dari abstrak, nggak masalah gitu. Yang penting masih dibaca, masih bisa terbaca, kecuali kalau itu papernya sama sekali tidak mengeluarkan yang namanya abstrak. Cuman metadata saja, abstrak nggak ada kan nggak jelas. Kita mau mensitasi apa gitu kan? Itu dihindari gitu. Tapi kalau masih sebatas abstrak pun juga bisa kita ambil referensinya gitu ya. Silakan boleh diambil saja. Doinya kita masukkan ke dalam Mendeley gitu. Boleh saja Ibu. Yang penting itu juga lahir dari Scopus ya, tetap ada di Scopus, kita sudah mengetahui isinya dari abstrak begitu nggih. Nah, di sini Bapak Ibu, karena kita sering ya, sering sekali mengambil referensi itu dari abstrak ya, memang dia tidak punya paper. Istilahnya paper itu tidak bisa terbuka lewat GitHub juga nggak bisa di-download, dia harus berbayar gitu ya. Nah, kemudian lewat abstrak. Maka ini menjadi poin penting. Artinya, ketika Bapak Ibu kalau menuliskan abstrak, itu juga pastikan dia abstraknya mudah untuk disitasi. Mudah disitasi itu berarti jelas, menggambarkan keseluruhan isi di dalam papernya Bapak Ibu. Gitu. Jadi ketika Bapak Ibu menemukan, oh abstrak ini baik nih, kita copy nih, citasi. Oke, kita jelas. Itu kan berarti Bapak Ibu apa namanya, melihat bahwa abstrak itu tuh bagus dan layak. Maka silakan contoh Bapak Ibu. Bagus dan layak itu, tadi yang saya bilang, komponennya harus terisi, menyeluruh tadi, gitu ya. Kalau bicara soal resultnya tadi, khususnya di result, biasanya saya menemukan Bapak Ibu menyampaikan adanya peningkatan, tapi tidak memberikan berapa nilai signifikansinya, berapa nilainya, poin peningkatannya itu berapa, prosentase peningkatannya berapa, itu tidak disebutkan. Nah, itu kan ngambang, orang ngawang gitu kan. Nah, ini sebenarnya peningkatannya seperti apa kan nggak jelas gitu ya. Kemudian ini sangat bersinggungan. Ini juga silakan Bapak Ibu nanti cross check kembali atau diperhatikan kembali ya. Kalau memang Bapak Ibu menggunakan metodenya kualitatif dan kemudian analisanya tidak melakukan bukan analisa dalam bentuk aplikasi yang dihasil kemudian menghasilkan dalam bentuk prosentase atau apa, maka di dalam hasil penelitian jangan sampai menyebutkan kata peningkatan 70%, peningkatannya 80%, itu jangan ya Bapak Ibu. Itu sangat krusial sekali gitu ya. Kalau Bapak Ibu memang metode penelitiannya adalah kualitatif, maka itu dianalisanya dengan cara kualitatif juga gitu. Kalau ada alat aplikasi yang memang memudahkan dalam menganalisa secara objektif, maka gunakan. Gitu. Tapi kalau hanya seperti triangulasi, kemudian hanya sebatas objektif, naratif gitu ya, maka jangan sampai menyebutkan ada istilah prosentase kenaikan dan sebagainya. Itu agak-agak riskan, Bapak Ibu, agak riskan kalau me- nggak jelas gitu ya. Metodenya bilangnya adalah kualitatif, hasilnya dalam bentuk kuantitatif. Nggak sinkron gitu ya. Fatal nanti Bapak Ibu. Oke. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Tanyakan. Jurnal Q1 boleh pakai citasi dari jurnal Q2. Oke, boleh saja Ibu sebenarnya. Tapi gini, target kita nih, kalau targetnya Bapak Ibu adalah Q1, otomatis papernya usahakan juga dari Q1 kan? Q1, Q2 gitu. Kalau kata Pak Jus seperti itu nggak. Jadi kalau kita ingin masuk ke jurnal-jurnal yang memang terbaik begitu ya, maka sumber pustakanya juga pasti harus terbaik gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika Bapak Ibu penelitiannya sangat-sangat spesifik, kemudian langka begitu ya, dan referensinya terbatas sekali, hanya muncul di Q3, Q4, belum banyak yang di Q2, itu enggak masalah, boleh sekali gitu, enggak
nggak masalah lah gitu ya. Tapi usahakan kalau bisa memang ada referensi yang kita ambil lebih banyak itu dari referensi-referensi yang lebih tinggi lah sifatnya, referensi Dewo kayak gitu. Jadi bukan berarti bahwa ketiga keempat itu nggak usah diambil Bapak Ibu. Nah, saya tapi usahakan pilih dulu yang lebih banyak atau yang lebih terbaiknya dulu. Itu. Jadi ketiga keempat itu referensinya boleh saja diambil, tapi alangkah lebih baiknya kalau masih ada opsi yang lebih baik lagi, silahkan pilih yang lebih baik lagi. Begitu ya Ibu Fitri. Monggo. Tuh, oke. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, ini saya menyontohkan dalam bentuk Mendeley desktop ya. Kenapa saya menyontohkan Mendeley desktop? Karena desktop ini tampilannya jauh lebih sederhana menurut saya. Dan ini bisa diakses tanpa harus adanya WiFi, sinyal, begitu ya. Kalau Mendeley Reference kan dia tergantung sekali dengan WiFi, Bapak Ibu. Gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen menulis ketika mati listrik begitu, ya, nah itu gunakan Mendeley desktop gitu ya, pakai yang offline saja gitu. Kenapa? Kalau offline kan memang dia mengumpulkan dalam bentuk paper gitu ya. Dia membacanya kan memang dari paper-paper yang sudah kita download. Berbeda dengan Mendeley Reference Manager yang memang tergantung pada online gitu, digitalnya dalam bentuk digital begitu. Ada cara tepat kita nyari nggak Mbak setiap jurnal yang kita pilih tuh tema jurnal kita. Oke. Uh, untuk tema artikel ya Bu ya, Bapak Ibu, atau memang spesifik pada subjek areanya Bapak Ibu gitu. Kalau masalah jurnal Bapak Ibu itu nanti akan lebih spesifik kita bahas di pertemuan berikutnya. Gitu. Jadi nanti Bapak Ibu di pertemuan berikutnya kita akan membahas secara detail bagaimana Bapak Ibu mendapatkan jurnal yang relevan dengan MN-Scope-nya Bapak Ibu. Pakai cara apa, pakai dari mana saja begitu ya bisa kita cari. Nanti akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Gitu. Biar lebih fokus Bapak Ibu. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu kemarin mungkin dari paper ada anatomi yang belum saya kirimkan atau ada yang Bapak Ibu yang belum mengirimkan untuk direview, maka silahkan direview Bapak Ibu kirimkan dulu, kita review segera. Kemudian silahkan buat dulu papernya, Bapak Ibu. Sembari nanti pertemuan berikutnya Bapak Ibu mencari yang namanya jurnal tujuan, gitu ya. Siap, gitu. Jadi sambil jalan, Bapak Ibu semuanya jalan biar selesai. Begitu. Gitu nggih. Nanti kalau Bapak Ibu, Mbak saya sudah punya Mbak draft artikelnya. Draft artikelnya sudah punya, sudah ditarik mundur lewat kerangka dan sudah oke misal begitu ya. Maka waktunya sekarang Bapak Ibu mengecek apakah referensinya sudah relevan dari tahunnya, apakah sudah diambil dari Scopus, Q1, Q2, atau malah sedikit yang diambil dari Q1, Q2-nya, malah masih taraf nasional begitu. Nah, itu silahkan boleh diperbaiki. Begitu Bapak Ibu. Silahkan sambil memperbaiki, besok kita akan mencari opsi atau mencari referensi jurnal tujuan gitu ya, mencari jurnal-jurnal yang relevan dengan Bapak Ibu dan menghindari yang namanya jurnal cloning, kemudian mengantisipasi menemukan jurnal predator begitu. Kita akan menyampaikan hal-hal tersebut. Gitu ya Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan eh, ini digital writing ini? Oke, sepertinya tidak ada begitu ya. Kalau memang tidak ada, nah Oh, ada Ibu Fitri? Enggak, enggak Mbak Biwi, sepertinya harus ini dicerna ulang balik ini. Mungkin kami tunggu Oh, ini dulu ya rekamannya besok, mungkin kami boleh. cari waktu Ya, ya ya. Ada yang ngerti tapi mungkin dalam praktek seringnya nguap lagi. Pas ini oh, butuh siap Ibu. butuh butuh luring kayaknya satu waktu. Ya, siap Ibu, siap. Ya, nanti eh, dicek kembali gitu ya rekamannya, diulas kembali rekamannya boleh. Sambil dipraktekkan Ibu Fitri. Gitu nggih? Ya, siap, siap, siap. Ya, Siap. makasih banyak Mbak. Ya, sama-sama Ibu. Nah, Bapak Ibu, eh,
kalau di rumah Scopus ya, di kita itu pastikan Bapak Ibu ketika sudah mendapatkan materi langsung praktek. Biar nggak lupa, langsung biar terasah begitu. Oh ini digital writing kita citasi Mendeley, kita akan coba lagi, nanti diulas kembali lewat Zoom, lewat web rekaman begitu ya. Dicek kembali dari rekamannya, kemudian dicoba gitu, dipraktekkan dengan papernya Bapak Ibu begitu ya. Jadi sambil praktek gitu. Biar nanti mudah. Kalau kemudian nanti akan menemukan masalah gitu. Mbak ini kok nggak bisa ya? Nah, baru silahkan tanyakan ke kami gitu Bapak Ibu. Oke. Oke, kalau sudah mungkin saya kembalikan dulu ke Mbak Aulia ya. Terima kasih Bapak Ibu. Semangat selalu sampai di sesi ke-8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Piwi Warahmatullahi juga wabarakatuh. Bapak Ibu yang sudah aktif ya pada malam hari ini. Nah, nanti Bapak Ibu saya ingatkan sekali lagi tugasnya hari ini adalah mencoba untuk menulis. Nanti insya Allah rekaman akan segera kita update maksimal besok ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya saya pastikan dulu sudah tidak ada pertanyaan. Sudah clear? Oke. Kalau sudah clear, Bapak Ibu, ini saya izin tutup dulu webinar pada malam hari ini. Mohon maaf saya dan juga Mbak Biwi banyak salahnya, nggih, Bapak Ibu. Insya Allah kita ketemu lagi di hari ini hari Selasa, berarti Kamis. Insya Allah kita ketemu lagi. Nanti jangan lupa bergabung karena Kamis itu, Bapak Ibu, kita akan mempelajari bagaimana mencari jurnal tujuan, juga kemudian melihat apakah potensial predator atau tidak, ya. Oke, sehat selalu Bapak Ibu, selamat berpuasa, gitu, selamat istirahat. Saya izin menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Aulia, Ya, Ibu, bagaimana? mau tanya, untuk guru besar itu berapa ya, Mbak? Oh, nah ini terkait guru besar ya, Bapak Ibu. Ya? Nanti Hah? mohon di cross check, Bapak Ibu bisa dicek ulang di kampusnya gitu ya. Yang terakhir updatean itu yang dipersyaratkan adalah SGR. SGR-nya minimal 0,2 dan juga kalau tidak salah papernya itu minimal 2, publish 2. Nah, nanti di cross check lagi nggih, Ibu. Ya, paper 2 memang ya. Untuk kuartil Q berapa? Nah, kuartilnya sepertinya tidak ada prasyarat. Coba besok kita cek ulang ya, Bapak Ibu. Kita akan lebih fokuskan materi tersebut di hari Kamis besok. Ya, kita akan Oke. mencari jurnal tujuan sekaligus kita coba baca-baca dulu prasyaratnya lagi, nggih. Sementara Ya, yang saya dapatkan demikian, Bapak Ibu. oke, makasih. Enggak, sami-sami. Saya selalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih, makasih, Mbak. Oke, saya izin menutup Zoom ya, Bapak Ibu. Sehat selalu.